Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami tentunya saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul kedewasaan rohani. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu kali sembari mengenakan pakaian saya dan berpenampilan layaknya orang dewasa, Noah, anak saya yang masih kecil, masuk ke kamar saya. Rasa geli bercampur penasaran membuat saya bertanya kepadanya, "Mengapa kamu memakai baju papa?" Maka dengan polosnya Noah pun menjawab, "Iya, karena saya ingin cepat besar, cepat dewasa seperti papa." Lalu saya pun menjawab, "Noah, untuk menjadi dewasa dibutuhkan waktu. Suatu saat kamu pasti akan menjadi dewasa, tetapi itu ada waktunya." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, harus kita akui bahwa tidak ada jalan pintas bagi kita untuk menjadi dewasa, terlebih dalam kedewasaan rohani. Semua kita dengan berjalannya waktu pasti akan menjadi tua. Tetapi untuk kemudian menjadi orang yang bertumbuh dewasa dalam kerohanian, itu merupakan sebuah keputusan dan pilihan dalam kehidupan. Bahkan diperlukan waktu yang cukup lama untuk bisa mengalami sebuah kedewasaan iman, kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Sebagaimana tanaman membutuhkan waktu untuk bertumbuh menjadi besar, demikian juga dengan kita. Secara fisik, kita membutuhkan makanan yang sehat dan seimbang agar kita bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Demikian juga secara rohani, kita tidak dapat bertumbuh secara rohani tanpa makanan rohani. Firman Tuhanlah makanan untuk pertumbuhan rohani kita. Hal ini ditegaskan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua, mengatakan, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 fase dalam kehidupan kerohanian. Fase pertama adalah fase bayi rohani. Pada fase ini seseorang baru saja mengalami sebuah kelahiran yang baru, mulai memiliki kerinduan untuk hidup dalam Kristus. Fase yang kedua adalah fase remaja ataupun pemuda. Fase ini seorang percaya dalam beberapa waktu mengalami kerohanian yang naik turun, pasang surut. Tetapi karena mau berkomitmen pada firman Tuhan, maka dia pun mampu menjadi seorang yang pemenang. Fase berikutnya adalah fase dewasa penuh di dalam Tuhan. Nah, fase inilah yang Tuhan kehendaki, yaitu kita menjadi dewasa secara rohani. Pada fase ini, seseorang yang telah percaya kepada Tuhan mengalami sebuah proses pertumbuhan yang menjadikannya matang, karena dia mau menghidupi firman Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya, bukan hanya sekedar untuk mendengarkannya, tetapi sungguh-sungguh menjalankannya, bahkan menghidupinya, sehingga pengenalannya akan Tuhan tidak diragukan lagi. Bahkan dia terus mengalami pertumbuhan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang hidup. Hal inilah yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun yang grafik kerohaniannya terus naik. Kadang-kadang juga mengalami turun. Yang perlu diwaspadai adalah ketika sedang turun. Sebab itulah kesempatan di mana iblis akan melancarkan serangannya dengan gencar. Serangan itu mungkin berupa tuduhan-tuduhan yang sangat mungkin akan melemahkan iman kita, membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, bahkan persekutuan dengan orang percaya lainnya. Tetapi di sisi yang lain, justru itu merupakan sebuah kesempatan bagi orang percaya untuk semakin berserah dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, terutama untuk mau terus berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Sehingga dengan demikianlah
akan membuatnya kemudian akan bangkit dan kembali naik dan mengalami sebuah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan, tetapi sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu bila kita mau mengambil pilihan dan keputusan untuk menyediakan waktu dalam kehidupan kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Itu akan membuat kita makin bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan, sebab firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh tanpa makanan, tetapi dengan makanan rohani yang sehat, yang baik, yang murni akan membuat kita makin bertumbuh. Oleh sebab itu, malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari cintai firman-Nya dengan mau membaca, merenungkannya siang dan malam setiap hari dalam kehidupan kita, bahkan menghidupinya dalam semua aspek kehidupan kita. Maka percayalah, kita akan mengalami sebuah kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Kedewasaan rohani akan membuat kita menjadi semakin matang, berbuah bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kita menjadi makin kuat dan makin teguh di dalam Tuhan. Mari belajar mengerti kehendak Tuhan dan terus bertumbuhlah dalam kedewasaan rohani di dalamnya. Orang yang dewasa rohani tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran yang bisa menipu bahkan menyesatkan. Tapi orang yang dewasa rohani, dia punya sebuah keputusan dalam kehidupannya, dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak benar. Itu sebabnya kita mesti bertumbuh dalam kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Firman-Mu sungguh berharga, mengingatkan lagi buat setiap kami agar dalam hidup ini kami mengalami pertumbuhan iman, terutama kedewasaan rohani dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak terus tinggal menjadi bayi-bayi rohani ataupun kanak-kanak, tetapi terus meningkat melalui proses kehidupan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, yaitu terus belajar mencintai firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, bahkan menghidupinya, sehingga dengan demikianlah kami terus bertumbuh menjadi orang yang makin dewasa dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan yang baik, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh bertidur dan beristirahat dalam perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adalah mustahil kita bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani kalau kita tidak rindu akan firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, bahkan menghidupinya. Oleh karena itu, cintai firman-Nya, renungkan siang dan malam, dan lakukan, maka kita akan bertumbuh dalam kerohanian kita di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.